Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Ini channel Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga channel untuk Amar Ma'ruf media sosial. Saya hadir bersama Mas Heri Teguh Wiono, editor channel kita. Dan kali ini kita akan berbicara untuk seleksi nasional untuk penerimaan mahasiswa baru. Ini juga merupakan tema yang sangat ditunggu-tunggu karena lulusan SMA kita supaya bisa membuat strategi bagaimana supaya lolos masuk ke dalam cita-cita mereka di perguruan tinggi negeri. Nah, narasumber kita adalah Bapak Profesor Sony Novembri, ya itu lahirnya November saya kira, iya Mas ya, November, PhD. Jadi Bapak Profesor Sony Novembri, PhD. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita akan bicara mengenai bagaimana penerimaan mahasiswa baru, ada skema apa saja, dan bagaimana Anda bisa memasang strategi supaya bisa masuk ke PTN-PTN yang Anda cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Aditen. terima kasih. Dan Ya, Prof, saya memanggil Mas saja ya. Faktanya bahwa sampean jauh ya, lebih muda dari saya. Sampean lahir ya, Prof. 79, saya 53. Jadi kurang lebih beda hampir 20 tahun. Dan tentu saja Ya, saya panggil Mas lebih akrab saya kira untuk kepentingan ini. Nah, ini Mas, siap, Bapak. kita Ya, kan sudah melakukan penerimaan mahasiswa baru yang skemanya pada prinsipnya ada penerimaan mahasiswa baru itu ada sistem nasional, seleksi nasional berbasis prestasi, berbasis tes ya, dan mandiri. Nah, sekarang bicara mengenai berbasis prestasi. Ini gimana ini Mas? Untuk ya. UNY bagaimana ceritanya? Berapa yang diterima? Berapa mereka harus bertempur bersaing? Gimana, Mas? Ya, baik. Terima kasih, Bapak Prof. Suyanto. UNJ memang untuk tahun ini masih tetap kita menggunakan 3 jalur itu, Bapak. Yang pertama seleksi nasional berbasis prestasi dan seleksi nasional berbasis tes. Kemudian nanti kita juga akan melaksanakan seleksi mandiri. Nah, untuk tahun ini jalur seleksi nasional berbasis prestasi itu daya tampung mahasiswa UNY sebesar 1.468. Yang ini merupakan hasil seleksi dari animo yang begitu besar ke Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu sebesar 24.379 calon mahasiswa yang mendaftar di SNBP dari seluruh Indonesia, Pak Dirjen. Dan saat ini calon-calon mahasiswa SNBP ini sedang proses registrasi dan sebagian sudah bisa dikatakan sudah menjadi mahasiswa UNJ, Bapak. Ya, Kira-kira oke. begitu. Ya, oke, baiklah. Jadi saudara ada 24 ribuan yang daftar, diterima 1.200-an kalau nggak keliru tadi. Ya, 1.400. 1.200-an. 1.000, 1.400-an. 1.500. Ya, kurang lebih Ya, seorang menyingkirkan 20 ya, 20 orang. Ini pekerja yang ya. tidak gampang itu. Nah, kemarin kan ketika diumumkan atau sudah masuk datanya, ada sekolah yang mengatakan, ya bukan sekolah, ada warga net yang mengatakan bahwa ingin memboikot UNJ karena gara-gara sekolahnya yang menurut testimoni dia adalah sekolah favorit di suatu daerah, nggak satu pun masuk. Lalu bagaimana sikap UNJ terkait ini dan dalam konteks kebijakan nasional, karena berbasis prestasi ini kan kendalinya ada di kementerian ya. Gimana itu Mas kemarin? Ya, betul, Bapak. Jadi memang SNBP ini kendalinya ada di pusat. Dalam hari ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, STEK, yang diketuai ketua umumnya itu dari Prof. Ganefri. Dan memang kami mengikuti seluruh arahan dari SNBP termasuk membuat persyaratan, requirement
kebutuhan ya, dari UNJ, eh, syarat-syarat seleksi SNBP menurut UNJ, dan memang di setiap universitas itu dimungkinkan berbeda, Bapak. Jadi syarat-syarat seleksi eh, yang dilakukan itu ya, baik itu dari segi syarat formal maupun nantinya penskoran yang di SNBP ini kan sekolah-sekolah ya, dan juga para siswa memasukkan sendiri ya persyaratan-persyaratan tersebut ke dalam portal SNBP. Dan kami menyeleksi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh SNBP. Di antaranya karena ini berbasis prestasi dan ada beberapa yang eh, prioritas seperti misalkan afirmasi, ya kita juga memprioritaskan itu, kemudian prestasi-prestasi yang dimiliki oleh calon mahasiswa tersebut, mulai dari nilai raport, kemudian prestasi-prestasi lain yang mendukung sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kami sampaikan sebetulnya Bapak ya. Sehingga Prestasi lain nanti yang mendukung, Mas. Prestasi lain yang ya mendukung itu misalnya apa? Juara olahraga di betul, kabupaten, di provinsi, itu berlaku nggak? juara di kabupaten, provinsi ya, sampai nasional internasional itu sangat juga menjadi salah satu penilaian di kami ya untuk Oh, skor, jadi dan prestasi itu di sini tidak akad, bisa menjadi penambahan gitu. ya. Jadi prestasi itu tidak Tidak hanya akademis saja. akademis saja Bapak ya, non Ya, akademik juga menjadi salah satu penilaian untuk ya oke. SNBP tersebut. Setelah dikaji ulang, ada penambahan kabarnya. Ada tambah berapa UNY? Ya, kami memang mendapat apa surat dari SNBP pusat untuk mengecek kembali terkait persyaratan tadi, dan setelah kami sisir beberapa data yang ada, itu memang ada potensi dari UNJ ini untuk memberikan apa rekomendasi kepada SNBP ya mahasiswa sebanyak Ya, delapan sebanyak belas berapa, Mas? calon mahasiswa SNBP, Ya, apakah 18 sebanyak orang, berapa, Mas? Tadi suaranya hilang. Sebanyak berapa ya? Tambahannya. 18 Oke. calon mahasiswa Ya, oke lah. di Baiklah. antara berbagai ya universitas lain juga ada Bapak. Jadi Hmm. Ya, memang tidak hanya UNY, sehingga nanti SNBP sendiri yang memutuskan apakah ini mau diterima atau tidak. Begitu. oke. Jadi yang 18 itu masih proposal dari UNJ. Diusulkan. Betul, proposal masih Kepastiannya diusulkan. adalah di pusat. Oke. Di Nah, pusat, ya karena kewenangan itu ada di pusat. nah, yang sudah diterima resmi, ini sudah registrasi, sudah bayar. Sudah bayar-bayar. Mudah-mudahan nggak ada yang Sudah keberatan bayar. bayarnya, Mas. Ya, ya. Sampai saat ini belum ada ini, Bapak. Ya, ya, Ya. ya. Ya, kalau Ya, ada karena segera. kemarin kami audiensi dengan para mahasiswa BEM untuk membantu memsosialisasikan terkait pembayaran UKT, eh, institusi pengembangan apa namanya, iuran pengembangan institusi atau IP sekarang namanya, dan sebagainya. Karena itu Nah, sudah kami SK-kan, dan itu ada eh, sudah ada apa namanya SK dari Dirjen Dikti. Jadi kami tidak menyalahi aturan terkait UKT dan IP tersebut, Pak. ya. Jadi anu ya, tarifnya sudah ada, ditentukan oleh Tarifnya sudah ada. ya Dirjendik. Nah, ini Gitu. oke. Ini untuk NBP Yes. sudah dianggap clear dan Yes. mudah-mudahan para pemirsa memahami. Dan sekarang kita beralih ke skema yang kedua, yaitu seleksi nasional berbasis tes. Gimana ini? Yang diteskan Ya. apa? Jadi mungkin ini perlu diketahui Bapak Dirjen, daya tampung untuk seleksi nasional berbasis tes itu untuk UNY sendiri sebanyak 2.175 calon mahasiswa. Ini yang sekarang kami tentukan untuk daya tampung di tahun 2024. Nah, sampai saat ini Bapak Dirjen, Prof. Suyanto ini sudah mendaftar calon mahasiswa untuk jalur ini sebanyak 5 50.000
maaf ya, 56.848 calon mahasiswa. Jadi ini keketatannya akan lebih besar lagi. Sehingga dari 56.000-an mahasiswa ini akan bersaing memperebutkan eh, daya tampung yang 2.175 mahasiswa. Dan pelaksanaannya ini untuk pendaftaran sebetulnya sudah selesai, terakhir tanggal 5 April kemarin, Bapak Dirjen. Kemudian pelaksanaan tes ada 2 gelombang. Yang pertama, ini gelombang pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Maret, Oh, tanggal bukan. 2, 30 Maret ini April, Mas. oh itu 30 April, mohon maaf ya, Ya. 30 April Bapak. Hmm. 30 April ini, di akhir April ini, kemudian di awal Mei, tanggal 2, 4, dan 5 Mei, Pak Santo. Jadi ini untuk gelombang yang pertama. Oke. Kemudian untuk gelombang yang kedua, itu tanggal 14 sampai 20 Mei 2024. Dan pengumuman ini diharapkan sudah bisa diumumkan sekitar tanggal 13 Juni 2024. Jadi itu secara garis besar jalur SNBT yang ada di UNY. Sehingga ini kami sudah mempersiapkan sampai saat ini dan sudah kita uji coba perangkat-perangkat yang ada di UNY, termasuk kami juga merekrut dosen-dosen untuk menjadi pengawas ujian nasional berbasis tes ini. Dan alhamdulillah kemarin lancar, semua perangkat sudah bisa dilakukan dan siap untuk dipergunakan ya untuk jalur SNBT ini. Ya, ini kan basisnya online, Mas ya. Jadi kan satu hari itu Betul, bisa bergelombang-gelombang itu ya untuk tes ini. betul. Ya, Ya, dan ya, apakah soalnya kan kita punya bank soal antara gelombang jam betul. 7, jam 9, jam 10 itu kan bisa dikasih soal yang berbeda dan masing-masing komputer Berbeda, berbeda, betul nggak? betul, sangat berbeda sekali. Jadi bank soal kita dan itu nanti akan secara otomatis teracak ke soal-soal yang ada di dalam sistem kita itu. Sehingga antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu berbeda soalnya. Ya, Nah, ya. ini Dan memungkinkan sangat berbeda sekali. ya ini yang domisili masih nggak, Mas? Tes berbasis komputer yang disediakan untuk mereka nggak perlu datang ke sini tapi dari rumah masing-masing. Ya, ada nanti untuk seleksi mandiri, Bapak, itu ya, Oke, itu untuk terutama seleksi ya. mandiri. Iya, Kalau iya seleksi seleksi mandiri. seleksi nasional berbasis tes, ini soalnya dibikin universitas sendiri atau dibikin panitia nasional? Panitia nasional, Bapak. Jadi sudah Oke, panitia nasional yang membuat dan membuat buang soal sebanyak mungkin. yang Itu ketuanya kami Prof. Ganefri ya? Prof. Kadri, betul. Ya, ya, ya. Itu Ya. alumnus kita, Mas. Alumnus dari Oh Universitas iya Negeri betul. Jakarta. Dan Ya. kebetulan adalah Rektor Universitas Negeri Yes. Padang ya. Itu Betul, Bapak. itu adalah alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, Ya. lalu apa? Kalau orang gagal di tes berbasis prestasi ini, kemana, Mas? Harus berjuang lagi. Gimana ini? Nah, betul, Pak. Nanti kalau calon mahasiswa ini gagal di SNBT, UNY tahun 2024 ini membuka jalur seleksi mandiri, di mana seleksi mandiri ini ada banyak skema, Bapak, ya. Jadi ada banyak Ya, skema yang bisa diikuti oleh para calon mahasiswa. Jadi seleksi mandiri di kita itu akan kita mulai per 1 April kemarin dan eh, pendaftarannya, Bapak. Ya, jadi ada yang dari calon mahasiswa yang tidak lolos di SNBP juga bisa mendaftar ke seleksi mandiri. Dan memang ada aturan di nasional, Bapak, untuk saat ini bahwa mahasiswa atau calon mahasiswa yang sudah diterima di SNBP dan SNBT itu tidak boleh mengikuti seleksi mandiri oke. di semua kampus, betul Pak. Jadi
kalau sudah diterima tidak boleh mengikuti. Begitu juga yang sudah diterima di jalur SNBP yang prestasi, tidak boleh ikut SNBT. Hmm. Nah, Bisa, ini itu bisa dikendalikan ya ya. bisa, ya itu bisa dikendalikan nanti. Itu pusat Pak yang mengendalikan gitu ya. Jadi Nah, nanti akan otomatis apa namanya, mereka tidak bisa mendaftar untuk SNBT maupun seleksi mandiri di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Nah, ini aturan terbaru yang mungkin eh, perlu disiasati oleh teman-teman calon mahasiswa, Bapak. Karena iya, kalau sudah diterima di satu jalur, maka tidak diperkenankan untuk mendaftar dan mengikuti jalur yang lain, termasuk seleksi mandiri di universitas yang mengadakan seleksi mandiri. iya, Nah, khusus baik, untuk UNY, Bapak, jika ya, para calon mahasiswa ini gagal di SNBP maupun SNBT, maka seleksi mandiri menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa diikuti. Karena kami di seleksi mandiri ini ada beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur talent scouting. Nah, ini di sini oke, eh, pelaksanaannya memang ada wawancara yang nanti dilakukan oleh tim dari UNY, terutama dari prodi atau jurusan yang di apa namanya dipilih oleh calon mahasiswa. Kemudian yang kedua jalur prestasi olahraga unggul. Nah, hmm, jalur prestasi olahraga unggul ini juga menjadi bagian dari seleksi mandiri untuk program S1. Kemudian jalur prestasi akademik, terutama di sini oke, nilai raport, Bapak. Kemudian prestasi unggul juga ada jalur skor UTBK, eh, hasil dari SNBT juga kita masih adakan untuk tahun ini. Dan kemudian ada computer based test yang atau CBT, CBT domisili dan CBT di kampus. Nah, ini jalur seleksi mandiri yang kami adakan di UNY, Bapak. Sehingga nanti para calon mahasiswa yang gagal di SNBP maupun di SNBT bisa mengikuti jalur ini. Dan ini kita buka pendaftarannya sampai terakhir, terutama untuk yang domisili, Pak. Itu sampai 15 Juli 2024. Dan ini ya, pelaksanaan tesnya di sekitar bulan Juli. Nah, ini yang terakhir jalur seleksi mandiri. Jadi Bapak, untuk para calon mahasiswa ini masih ada kesempatan untuk bisa studi di UNY melalui jalur seleksi mandiri. oke, baiklah. Jadi para pemirsa, tolong dicatat jadwal-jadwal yang disampaikan oleh Pak Warek Akademik dan Kemahasiswaan tadi tentang kalau tidak bisa diterima di jalur prestasi, jalur tes, masih bisa masuk ke skema mandiri, dan skema mandiri itu ada skenario, dan ini akan kita bahas di episode yang akan datang, bagaimana caranya Ya, memilih program studi supaya saudara bisa lebih agak yakin bisa bersaing, karena kan ya, persaingan ini ketat di jalur tes. betul. Nanti tadi kelihatannya persaingannya masing-masing menyingkirkan kalau nggak perlu 50-an lah untuk Ya, bisa betul. masuk ke UNJ. Ini nggak gampang menyingkirkan orang 50, dan tentu saja saudara jangan putus asa, jangan panik. Ya, Mari masuk jalur mandiri, dan jalur mandiri itu bisa berulang-ulang juga. Terima kasih Pak Wakil ya. Rektor dan Akademik dan Kemahasiswaan Sama-sama Pak Prof. Dirjen. Sonino Prebi, dan mudah-mudahan Ya, sehat selalu. Kita ketemu amin. lain Terima kasih. waktu, kalau nggak besok lusa, Baik. untuk membahas mengenai teknik strategi untuk masuk jalur mandiri. Karena Baik. kita harus melihat data persaingan tahun lalu supaya ini Persaingan, betul. menjadi Kami apa. siapkan nanti, Pak. Ya, Ya, disiapkan untuk ya masing-masing, analisis tolong ya. dari yang paling favorit, yang juga yang sampai yang kurang kurang begitu kompetitif disiapkan supaya para peserta, anak cucu para pemirsa bisa memilih jalur
jurusan yang tepat. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.